Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo, selamat sore sahabat Green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Raf Zamzali bisa kembali menemani Anda di program kita New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri, memperbincangkan isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia dan di Provinsi Riau pastinya. Nah, ada penasaran apa yang akan kita obrolin pada sore hari ini? Dan siapakah narasumber kita atau narasumber saya yang sudah stay di Zoom ya? Oke, sudah senyum-senyum tuh. Oke, baik sahabat Green, hari ini bisa dibilang spesial karena kita juga memperingati sebelumnya Hari Anti Korupsi, sebelumnya Pilkada Serentak juga bertepatan, dan hari ini kita masuk pada Hari HAM ya, Hak Asasi Manusia, salah satu prinsip-prinsip yang mendasar ketika kita berbicara soal hak-hak sipil ya, hak-hak warga negara, hak-hak masyarakat, hak-hak sosial kemasyarakatan, bahkan hak-hak masyarakat adat begitu ya, yang hari ini menjadi sorotan cukup penting ya, karena dalam dimensi apapun ini menjadi penting ya, apalagi berbicara terkait dengan penegakan hukum, korupsi, dan lingkungan hidup. Nah, apa kabar Anda? Anda bisa mendengarkan seperti biasa di laman streaming kita di www.greenradioline.id. Nah, Anda bisa dengar di situ kita secara streaming, dan juga bisa melihat kita di YouTube. Streaming YouTube kita di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, hari ini saya ditemani oleh Bung Noval. Nah, ini advokat muda atau yang sudah nggak asing lagi buat kita semuanya dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Pekanbaru. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Bung Noval. Oke, ya. Halo, Jali. Ya, apa kabar? Sehat? Sehat. Oke, baik. Sebelumnya kita cukup punya waktu kemarin ya berbicara banyak soal korupsi, pilkada, dan hari ini kita bicara soal HAM ya. Ini juga ibarat dua sisi mata uang ya, HAM dan penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah, saya yakin LBH punya catatan banyak soal hak asasi manusia. Yang pasti itu dalam konteks pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya, baik itu oleh ya katakanlah apakah itu oleh pemerintah, oleh swasta atau korporasi, ataupun oleh sesama kelompok masyarakat dalam konteks kasus-kasus tertentu. Nah, sebetulnya untuk di Riau, kalau kita berbicara soal potret hak asasi manusia, seperti apa sih Bung Noval? Apakah pada konteks yang mengkhawatirkan atau bisa dibilang ya biasa-biasa saja begitu? Ya, Bung Jali. Jadi kalau bicara soal konteks Riau, soal HAM ya, jadi kita mengambil potret besar dulu bahwa di Indonesia pelanggaran HAM tak kunjung selesai ya. Mulai dari pelanggaran HAM masa lalu tidak pernah diurusi, tidak pernah dilakukan penyelesaian melalui peradilan gitu ya. Tambah lagi belakangan pernyataan Kejaksaan Agung sangat bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM gitu ya. Bahwa menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat waktu itu. Yeah. Nah, potret selanjutnya masyarakat Papua yang saat ini masih dalam pengekangan militerisasi, banyak terjadi pelanggaran HAM, pembunuhan, bahkan pembungkaman. Yang ketiga, ada situasi terbaru bahwa pandemik juga menjadi permasalahan kesehatan dan salah satu pembunuhan negara terhadap masyarakatnya. Nah, tapi faktanya hampir setahun berlalu, pandemik tentu menciptakan banyak polemik dan tidak dituntaskan secara rinci dan terukur oleh pemerintah kita. Maka kita rasa pemerintah gagal dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak kesehatan, hak-hak nilai-nilai HAM pada masyarakat. Nah, kalau konteks Riau, ya kita mengacu dari konteks nasional tadi, tentu ini berdampak. Yang terbaru juga itu adalah undang-undang Cipta Kerja gitu ya, yang sangat polemik di tahun 2020
bagaimana kemudian undang-undang ini dilakukan tanpa ikutsertakan masyarakat dalam pembuatannya. Gitu. Tidak ada transparansi, lalu ruang-ruang publik itu dibungkam begitu saja gitu ya, kekerasan terjadi di mana-mana, kebebasan berekspresi tidak ada lagi. Nah, kita menganggap kejadian nasional tentang undang-undang cipta kerja itu juga terjadi di Riau. Nah, kita juga menyaksikan bahwa di Riau juga terjadi penolakan besar-besaran waktu itu, dan itu terjadi pembungkaman. Bagaimana kemudian negara melalui aparat kepolisian tidak menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam aksi massa waktu itu. Nah, kekerasan aparat juga terjadi, dipertontonkan oleh negara. Ini yang menjadi perhatian bahwa masih banyak dan masih belum clearnya negara melakukan pemenuhan HAM terhadap masyarakatnya. Pengakangan ini terjadi. Nah, selain itu kasus-kasus tenorial gitu ya, tenorial, lalu masyarakat adat, lingkungan hidup begitu, dia juga tak kunjung selesai. Salah satu kita pernah melaporkan beberapa perusahaan, bahkan teman-teman CSO lain itu banyak melaporkan perambahan hutan, kemudian tidak ada penyelesaian. Nah, ini juga salah satu bentuk negara lalai tidak melakukan pemenuhan hukum, pemenuhan HAM terhadap masyarakat di Provinsi Riau. Ya, oke. Ya, artinya dari berbagai macam rentetan peristiwa, kasus, dan ya sebut elegi lah ya, peristiwa kelam itu yang tidak dituntaskan baik dari nasional dan Riau. Artinya memang pelanggaran terhadap hak asasi itu cenderung sering terjadi dari masa ke masa, dan kalau kita melihat potret penyelesaiannya pun tidak tuntas begitu ya, kalaupun proses-prosesnya masuk ke dalam pengadilan HAM dan segala macam juga nggak tuntas. Nah, artinya Bung Noval, bisakah kita menyebut bahwa persoalan HAM ini adalah sebetulnya persoalan yang level pemenuhannya atau level penyelesaiannya itu seperti apa, kok semacam sulit begitu dibuktikan secara hukum begitu. Nah, LBH melihat apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, gini ya. Jadi kalau kita mengacu bagaimana kemudian negara harus melakukan pemenuhan HAM, ya memang negara salah satu pilar yang harus melakukan pemenuhan itu. Tapi sekarang sudah bisa korporasi itu sebagai pihak dalam pemenuhan HAM itu. Nah, kenapa kemudian jalur peradilan itu dianggap sebagai jalur penyelesaian HAM? Karena tanpa proses peradilan, maka pelaku-pelaku pelanggaran HAM itu tak akan pernah terungkap. Gitu ya. Karena siapa sih, lagi-lagi siapa kita akan mengacu siapa yang melakukan pelanggaran HAM? Tentu itu berada di barisan kekuasaan. Tanpa ada proses peradilan yang pas dan terbuka, maka sampai sekarang kita nggak akan pernah melihat dan mengetahui siapa di balik dalang pelanggaran itu. Bisakah kita menyebut dari tingginya angka konflik-konflik tenorial, konflik tumpang tindih lahan yang ada di Riau, itu juga kita bisa sebut tingginya pelanggaran HAM di Riau? Bisakah kita sebut seperti itu? Ya, pada prinsipnya kan HAM tak hanya penghilangan nyawa, ya, tapi ruang lingkup atau ruang hidup yang dirampas itu menjadi salah satu pilar utama HAM, gitu ya, nilai-nilai HAM yang dilanggar, hak untuk ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, tapi kemudian itu juga menjadi tingkatan bagaimana pelanggaran HAM itu terus terjadi, karena kita melihat kasus-kasus kalau melihat kasus pembakan, penculikan dan segala macam kekerasan itu sudah banyak terjadi, dan itu memang ditampakkan begitu terang di kita ya, di media. Tapi kemudian dengan konflik-konflik tenorial itu tidak terlalu ditonjolkan, padahal itu juga menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan sama pemerintah, karena tenorial ini akan berdampak pada generasi ke generasi. Iya, saya sepakat itu, apalagi kalau berbicara soal tenorial ya, hak-hak masyarakat
atas tanah, hak-hak masyarakat adat atas ulayatnya itu kan memang sudah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan mereka, dan ketika itu dirampas maka masuklah unsur apa ya, pelanggaran hak asasi manusia di situ ya. Oke. Tapi Bung Noval, ketika kita mencoba lagi nih untuk merefleksi soal-soal hak asasi manusia ini. Nah, ini kan tentunya harus ada keseimbangan juga antara hak-hak warga negara ataupun kepatuhan-kepatuhan warga negara. Karena kalau berbicara HAM ini kan tentu ya sudutnya nggak hanya pemerintah yang menjadi apa dalam tanda petik pelanggar utama, dan nah Anda melihat dari sisi warga negaranya begitu. Kan juga salah satu yang harus ditonjolkan adalah ketertiban, kritis tapi membangun dan segala macam. Apakah itu juga bagian yang hari ini agak sulit kita lihat dalam berwarga negara atau berproses sosial pemerintahan begitu? Anda melihatnya seperti apa? Oke, jadi soal bagaimana kemudian masyarakat atau muda-muda yang menyampaikan protes dan bentuk tidak puasannya terhadap pemerintahan itu adalah bagian dari konstitusi. Kalaulah kemudian pengkritik atau pendemo ya, atau yang melakukan tidak puasan terhadap pemerintah lalu melakukan tindak pidana misalnya, maka proseslah itu dalam proses pidana gitu. Jangan kemudian negara menggunakan kekuasaannya kemudian menghakimi tanpa proses peradilan, itu jelas melanggar HAM. Nah, kalau kita mengacu pada beberapa pemberitaan belakangan ini, ada penembakan terhadap 6 orang gitu ya, 6 orang pengawal salah satu Habib gitu ya, satu Habib gitu. Nah, kita melihat ya terlepas dari yang dibunuh ini melakukan upaya-upaya penghalangan dan segala macam, tapi apakah tindakan penembakan mati terhadap terduga penghalangan itu dibenarkan gitu ya? Nah, faktanya itu adalah salah satu tindakan yang diduga sebagai extrajudicial killing gitu ya, pembunuhan atau penembakan di luar pengadilan gitu. Nah, itu jelas adalah pelanggaran HAM gitu. Kemudian polisi tidak boleh menggunakan kekuasaannya atas senjata yang diberikan hak kepada dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terukur seperti kejadian itu. Nah, maka kita menganggap ya negara tidak boleh kemudian karena kekuasaannya membungkam masyarakat yang melakukan protes, yang melakukan kritik gitu ya. Tapi kalau memang dia melakukan kritik yang di luar batas wajaran, anggaplah sudah melakukan tindak pidana, maka proseslah ia ke dalam tindak pidana. Jangan sampai proses pidana yang sudah diatur dalam konstitusi tidak digunakan oleh negara. Oke, kalau itu dilakukan maka disitulah overlapping ya. Tapi ada yang bilang juga begini, apa artinya? Artinya kan HAM ini sangat lekat dengan kehidupan demokrasi. Nah, itu kan versi masyarakat sipil ya. Ketika sistem yang kita anut demokrasi, maka berpendapat, berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, pikiran, dan lain semua, dan itu semuanya HAM. Di pasal 28 kita semua hurufnya mengatakan itu. Nah, tapi satu sisi pemerintah katanya kebablasan ini nggak HAM lagi, tapi udah. Anda melihat dua sisi itu seperti apa? Ya, saya melihat begini ya, ada banyak narasi tandingan ketika kemudian masyarakat menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintah. Nah, saya rasa ini bukan tindakan atau respon yang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Karena kalaulah pemerintah melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat, maka saya rasa kritik dan itu tidak akan ada gitu. Nah, tapi kemudian bagaimana negara menanggapi situasi ini, itu yang menurut saya yang tidak bijak gitu. Kalaulah kemudian kritik dibalas dengan tembakan, apakah itu salah satu solusi? Kalaulah kritik kemudian dibalas dengan air water cannon, apakah itu kemudian menjadi solusi? Nah, ini yang kemudian tidak direspon baik oleh negara. Nah, kritik saya rasa dijamin undang-undang, kebebasan berekspresi tentu dijamin gitu. Tapi apakah kemudian negara merespon kritik itu dengan baik? Gitu.
Oke, oke. Oke, baik, Bung Noval, kita tahan di situ dulu. Kita mesti break nih karena ada hak asasi yang lain yang mau lewat. Oke, nanti kita lanjutkan kembali, Bung Noval ya, sahabat Green, pembicaraan kita terkait dengan Hari Hak Asasi Manusia ya. Banyak perspektif yang penting untuk kita dengarkan juga dari Bung Noval. Jangan kemana-mana, tetap di New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Saya akan segera kembali selepas pariwara berikut ini. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Saya Amral Ferry, Kepala P3I Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk dapat menjaga lahannya dari kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kita memasuki musim hujan, kita harus terus waspada dan tetap menjaga lahan dari kebakaran, yaitu dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan lebih baik daripada memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kejahatan karena dampaknya dapat merusak kesehatan, hilangnya kenakalan hayati, dan terganggunya hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, membakar hutan dan lahan berarti melanggar hukum dan sanksinya dapat berupa pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Kita wujudkan Riau bebas asap, Riau hijau yang bermarwah. Salam tangguh. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Ya, halo sahabat Green, Anda kembali di jaringan radio greenradioline.id di program New Mahoni Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri, memperbincangkan isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia dan di Provinsi Riau pastinya. Bersama dengan Bung Noval dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Pekanbaru, kita membicarakan terkait dengan sempurnaan Hari Hak Asasi Manusia yang kita coba refleksikan dalam perjalanan bangsa ini ya, baik dari level nasional, berbagai macam kasus pelanggaran HAM ringan, sedang dan berat ya, masih menjadi PR pemerintah, dan kita tahu juga dalam kampanye-kampanye dan debat kandidat, bahkan dulu debat-debat pilpres ya, itu sempat diangkat salah satu seberapa mampu para presiden kita menyelesaikan persoalan-persoalan HAM masa lalu ya, yang dilakukan oleh ya ada yang menyebut negara atau militer dan lain-lain sebagainya. Dan di level yang paling rendah kita juga bisa menyaksikan salah satu tingginya angka konflik antara masyarakat, korporasi terkait dengan penguasaan atas tanah, itu juga menjadi bagian sorotan terhadap kasus-kasus yang mendera masyarakat terkait dengan hak asasi manusia. Nah, Anda bisa mendengarkan di YouTube kita juga, sahabat Green, di pencarian Green Radio Line. Nah, Anda bisa lihat di situ diskusi kita di New Mahoni. Oke, kita lanjutkan kembali berbicara soal Hari Hak Asasi Manusia atau HAM. Nah, Bung Noval, dewasa ini atau di masa-masa sekarang ini yang juga menjadi PR, saya ingin menyoroti salah satu hak sipil atau hak masyarakat yang juga dikategorisasikan jadi hak asasi adalah hak untuk ya sebut saja memperoleh informasi begitu. Nah, saya ingin masuk pada bagian ini. Nah, ini juga hak mendapatkan informasi dan hak partisipasi, dua itu partisipasi yang ini juga mendapatkan sorotan. Satu kemarin dalam proses Omnibus Law, dan yang kedua adalah hak masyarakat untuk mengetahui berbagai macam rencana-rencana penting begitu dari pemerintah. Anda seperti apa memberikan penilaian terhadap dua aspek itu, partisipasi dan transparansi informasi? Jadi dalam prosesnya ya, kalau membuat undang-undang tentu ada suara yang kemudian itu menjadi pertimbangan, menjadi dasar bagi pembuat undang-undang untuk melakukan suatu terobosan hukum menjadi pembuat undang-undang gitu ya. Nah, kenapa akhirnya partisipasi itu sangat penting dalam membuat kebijakan publik ya, apalagi itu sekelas undang-undang. Nah, walaupun sebenarnya representatif masyarakat rakyat itu sudah diwakilkan di DPR gitu ya, melalui wakilnya, tapi kemudian
tidak menghilangkan hak masyarakat untuk ikut serta dalam perancangan atau pembuatan undang-undang. Nah, walaupun negara sudah merespon bagaimana kemudian partisipatif itu sudah dibuka seluas-luasnya, ruang-ruang publik itu sudah dibuka, sudah jadi diskusi begitu, tapi apakah kemudian masyarakat mana yang merasa terwakili atas keterlibatan mereka dalam proses pembuatan undang-undang? Nah, faktanya kalau kita mengacu pada pembuatan undang-undang Cipta Kerja, itu elemen-elemen yang diuntungkan saja itu yang diikut sertakan dalam proses keterlibatan pembuatan rancangan undang-undang itu. Nah, termasuk salah satunya asosiasi perusahaan gitu ya, korporasi pengusaha gitu. Nah, tanpa kemudian mengikut sertakan serikat pekerja dari seluruh elemen pekerja gitu. Nah, kita berindikasi bahwa ini salah satu trik, ini salah satu penyelundupan gitu, masukan-masukan dari pengusaha untuk kemudian melegitimasi tindakan mereka terhadap pekerja-pekerja buruh, begitu ya. Nah, karena selama ini kalau kita mengacu pada tingkatan perselisihan terkait tenaga kerja itu masih tinggi sekali. Tapi kemudian mengapa Undang-Undang Cipta Kerja ini hadir? Gitu? Karena ya faktanya memang yang dirugikan ketika terjadi PHI itu rata-rata pekerja. Tapi kemudian ada hak yang tidak dibayarkan dari perusahaan begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi celah bagi pengusaha memanfaatkan momen Undang-Undang Cipta Kerja untuk menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melakukan pembayaran lebih begitu ya, menghormati pemenuhan HAM dalam bekerja begitu. Lalu ada aspek-aspek lainnya dalam bekerja. Nah, ini yang kemudian mereka masukkan ke dalam undang-undang. Sehingga kalau kita mengacu pada partisipatif masyarakat, tentu partisipatif masyarakat yang mana yang diwakilkan, tidak kemudian menjadi representatif masyarakat luas dan masyarakat yang terdampak. Nah, ditambah lagi Omnibus Law tidak hanya bicarakan soal tenaga kerja, tapi bicarakan soal isu-isu lain yang kemudian dijadikan satu. Nah, tapi apakah kemudian mereka berbincang terhadap stakeholder yang lain yang terdampak, yang masuk dalam undang-undang itu? Nah, faktanya tidak semua begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik dan menjadi kritik-kritik di masyarakat. Nah, lalu bagaimana keterbukaan informasi begitu ya, transparansi informasi dan sebagainya. Nah, faktanya negara gitu ya, pemerintah yang mengusulkan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak membuka selebar-lebar mungkin partisipasi masyarakat, informasi gitu ya. Tapi kemudian kita baru mendapatkan informasi keterbukaan itu di DPRD, DPR. Waktu pengesahan. Nah, ini kemudian yang bisa ditonton ya, hanya menyaksikan penontonan saja, pengetukan palu. Tapi prosesnya kan tidak terbuka. Nah, ini yang kemudian menjadi dilema yang harus diperbaiki oleh pemerintah kita. Nah, penjaminan hak asasi manusia di masyarakat Indonesia begitu ya, mulai dari transparansi, partisipasi masyarakat itu harus dipenuhi dan dilibatkan. Nah, itu kemudian baru bagaimana negara bisa menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Tapi Bung Noval, apakah Anda juga melihat ada salah satu, kalau saya ini melihat salah satu akar masalahnya adalah persoalan distrust. Nah, itu yang menyebabkan kemudian dalam tanda petik pertengkaran antara yang dipimpin dan yang memimpin itu ya semacam yang pemerintah lah dengan segala macam kekuasaannya melakukan arogansi sehingga tidak melibatkan partisipasi. Nah, sipil dengan segala macam kekuatannya mengekspresikan hal-hal kritis sehingga ini selalu jadi benturan karena alas fondasinya yang disebut dengan legitimasi dan kepercayaan itu tidak kuat begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya, karena sebenarnya begini, pertama masyarakat sudah jenuh ya dengan janji-janji yang di awal tadi sudah boring ya. Boring dulu. Jadi kalau pemerintah ini mengandalkan omnibus untuk menyelesaikan tenaga kerja, lingkungan hidup dan segala macam, investasi dan sebagainya,
kemana negara ini setelah sejak berdiri, apakah tidak mengutamakan investasi gitu ya. Kemudian kenapa baru 70 tahun lebih baru timbul wacana mau investasi? Apakah kemudian dengan tenaga kerja tidak merepresentasi, tidak melindungi pekerja? Faktanya sudah melindungi, tapi faktanya juga masih banyak terjadi pelanggaran hak pekerja gitu. Nah, ini kemudian yang menjadi terobosan pemerintah, tapi tidak menjadi solusi atas permasalahan apa yang terjadi di Indonesia. Maka kemudian distrust tadi muncul ke permukaan, ya seharusnya bukan omnibus yang diciptakan, tapi permasalahannya diselesaikan, korupsi yang diberantas gitu ya, kemudian membuat peraturan baru yang katanya mau menghapuskan beberapa peraturan, faktanya itu juga akan menimbulkan beberapa peraturan pemerintah gitu ya. Jadi fakta bahwa omnibus memangkas peraturan tidak juga, bahkan dia akan menimbulkan beberapa peraturan pelaksana pemerintah gitu ya dalam melakukan aturan omnibus law. Oke. Nah, ini berkaitan juga dengan beberapa saya ingin masuk ke soal dimensi lingkungan hidup. Nah, dulu NGO kita secara nasional dan daerah itu banyak juga menyuarakan terkait dengan gugatan masyarakat atau gugatan warga negara terkait dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ya kita tidak suka lah menyebutnya sebagai sejarah ya, tapi peristiwa kelam begitu kan, kebakaran hutan dan lain sebagainya sempat menerpa kita 2015, 2019 lainnya, dan itu menghasilkan korban dan sebagainya. Nah, Anda melihat upaya pemenuhan hak-hak atas kesehatan atas warga negara itu apakah sudah ditunaikan secara baik oleh pemerintah sebagai elemen yang digugat? Ya, jadi sebenarnya kalau mengacu pada undang-undang Taker begitu, hak gugat masyarakat itu dihapuskan gitu ya. Faktanya hak gugat masyarakat itu sebagai kendali dalam pemerintah melakukan kebijakan-kebijakannya. Nah, faktanya di Undang-Undang Ciptaker itu dihapuskan, termasuk pelibatan dalam pembuatan AMDAL yang faktanya gitu ya, sudah ada AMDAL saja banyak terjadi pencemaran tanpa adanya pengawasan. Apalagi nggak ada ya. Apalagi dalam proses pembuatan AMDAL masyarakat tidak dilibatkan begitu. Jadi sehingga banyak sekali nanti kemudian kita masyarakat ini kecolongan oleh perusahaan korporasi yang katanya membuat investasi tapi faktanya itu membuat kerusakan lingkungan. Nah, lalu bagaimana kemudian pemerintah sudah menuntaskan kasus-kasus lingkungan hidup gitu. Nah, faktanya kita melihat 2016, awal 2016 SP3 korporasi, 15 korporasi gitu ya, di SP3. Nah, apakah kemudian ini berkeadilan bagi masyarakat petani-petani kecil yang kemudian dituntut dihukum, bahkan dipenjara begitu ya. Nah, kita melihat jomplang sekali penegakan hukum kita terhadap masyarakat kecil dan terhadap korporasi. Nah, sehingga kita menilai begini, apakah hukum itu gitu ya terhadap lingkungan sudah diterapkan dengan baik? Faktanya kalau kita melihat kasus-kasus, faktanya belum. Tapi kemudian mereka mengakomodir lagi itu di dalam omnibus law, menghilangkan hak gugat masyarakat, partisipasi masyarakat itu dikurangi, bahkan dibatasi gitu ya dalam pembuatan AMDAL, dalam menciptakan. Nah, itu kemudian yang harus menjadi perhatian pemerintah. Yang kemudian membuat peraturan saja, tapi tidak pernah melihat ke bawah, dan yang paling bawah masyarakat yang terdampak oleh operasi perusahaan. Oke. Kalau untuk case di Riau sendiri, Anda melihat upaya-upaya yang bersifat program dari pemerintah terkait dengan hak asasi manusia ini, khususnya di provinsi atau kabupaten kota, Anda melihat ada program-program atau kegiatan yang memang mengakomodir hal-hal yang berdimensi pemulihan hak asasi manusia atau HAM begitu, Bung Noval? Halo, Bung Jali, putus. Oke, sempat terputus tadi. Saya ulangi lagi. Kalau kita bicara soal case Riau, apakah Anda melihat dalam rencana-rencana kerja pemerintah, program dan lain sebagainya,
apakah Anda melihat ada upaya-upaya untuk memperbaiki cara pemerintah dalam melayani masyarakat, baik itu pelayanan publik yang masuk dalam rencana-rencana pemerintah gitu, Provinsi Riau. Anda melihat ada upaya itu dari sisi HAM di Riau? Ya, kalau berpendapat program-program pemerintah daerah ya, jadi kalau secara nasional kita sudah clear lah bahwa kebijakan hidup itu kebijakan yang sangat merugikan masyarakat. Yeah. Tapi kalau kembali ke Riau, nah kita melihat ada sedikit optimisme ya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui program Riau Hijau. Nah, ya walaupun mengisukan energi terbarukan begitu, tapi kemudian program energi fosil batubara itu masih berlangsung gitu. Kemudian kalau menciptakan suatu program, suatu optimisme, tapi tanpa menyelesaikan masalah yang sudah ada, kemudian menjadi sama saja. Gitu. Kalau misalnya Provinsi Riau tidak lagi menggunakan energi kotor gitu batubara, tapi kemudian mengusung energi terbarukan, ya ini jauh lebih baik. Tapi kemudian kalau tidak diselesaikan itu dulu, jadi berhentikan tentu saja operasi batubara begitu ya, eksplorasi pertambangan dan bahkan persipal TU-nya sangat merugikan masyarakat. Kalau yang sifatnya ke masyarakat adat, adakah upaya-upaya pemulihan melalui program-program begitu Anda lihat dari pemerintah terhadap masyarakat adat? Ya. Yang sudah begitu lama tercederai hak-haknya. Ya, sampai saat ini sih kita belum melihat bagaimana pemerintah yang menjemput bola ya. Biasanya memang masyarakat kemudian yang berinisiatif melaporkan, berinisiatif kemudian mengajukan permohonan. Salah satunya di Talang Mama. Sudah bertahun-tahun itu kemudian pengajuan pengakuan masyarakat adat, tapi kemudian itu juga tidak kunjung disahkan gitu ya. Juga banyak masyarakat di sekitar Okura yang nelayan-nelayan terdampak oleh operasi PLTU. Kemudian negara tidak melakukan fungsi pengawasan, fungsi penindakan dalam hal ini. Ya, mereka hanya menunggu respon dari masyarakatnya, melakukan pengaduan begitu ya. Nah, ini tentu harus dievaluasi. Kemudian perlu tidak masyarakat yang harus duluan melakukan pelaporan oleh pemerintah. Tanya juga dulu temuan pansus DPRD, walaupun pemerintah sendiri ya sebagai legislatif yang menemukan fakta-fakta itu, tapi kemudian apakah eksekusi itu dilakukan dengan baik oleh pemerintah? Nah, ini kan menjadi tanda tanya. Udah banyak temuan gitu ya, ada banyak pelaporan, tapi secara eksekusi penyelesaian masalahnya tidak maksimal dan bahkan terkesan dibiarkan saja kasus-kasus ini. Oke, baik, terakhir sekali Bung Noval, pesan Anda nih yang juga generasi muda ya, kita berpesan, saling kirim pesannya pada generasi muda saja lah. Oke, apa yang kira-kira menjadi poin refleksi yang paling penting bagi kita yang the next ya, masing-masing kita nanti akan meneruskan ya, mudah-mudahan. Apa pesan paling penting dalam memperingati Hari Asasi Manusia ini bagi kaum muda? Kiranya pesan saya adalah negara ini sejak dulu pun tak baik-baik saja begitu ya. Kita butuh kekuatan penyeimbang, kekuatan tandingan untuk melakukan suatu penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang salah, tindakan-tindakan pemerintah yang senang-menang, tindakan pemerintah yang mengabaikan masyarakatnya gitu. Kita butuh kekuatan itu. Nah, tanpa ada dukungan, tanpa ada suara-suara kritis dari barisan pemuda gitu, kita harus mengakui bahwa negara ini memang melakukan tindakan semena-mena. Tanpa ada suara kritis, tentu negara akan semakin brutal dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Pesannya adalah terus semangat, walaupun negara ini dalam kondisi compang-camping dalam melakukan pemenuhan terhadap masyarakatnya, tetap
di barisan yang satu untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Bung Noval dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Pekanbaru yang sudah berbagi perspektif ya terkait dengan refleksi kita pada Hari Hak Asasi Manusia ya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, sebut saja begitu, dan nilai informasi yang baik bagi Anda semuanya dalam memperingati Hari Asasi Manusia. Ya, yang pasti kita sebagai masyarakat sipil memiliki hak-hak, memiliki kebebasan ya untuk menyatakan pikiran kita, untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan konstitusi, tapi dalam peradaban yang baiklah tentunya. Oke, dan terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat Green yang sudah mendengarkan kita di live streaming kita di www.greenradioline.id, dan juga terima kasih yang menyaksikan kita di channel YouTube kita di streaming di Green Radio Line. Kita jumpa lagi Senin, Rabu, dan Jumat pekan depan ya di program New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Saya Rafza Hamzali pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas segala perhatian. Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.